Belanda saja untuk mengenang perang Tamiang, perang terbesar Tamiang tahun 1893. Dibangunnya lah tugu perang Tamiang di Lapangan Menteng kalau saya nggak salah kan. Sementara dibongkar ya. Itu kejadian tanggal 16 Ramadan tahun 1311 Hijriah bersamaan dengan 2 April 1893. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Muda Suluh. Kali ini Muda Suluh bakal menceritakan tentang sejarah yang ada di Aceh Tamiang. Di sini saya bertemu langsung oleh Bapak Tengku Jaini Bitai. Kita berkunjung bersilaturahmi menemui beliau untuk menanyakan tentang sejarah mengenai raja yang ada di Aceh Tamiang. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita bertanya kepada beliau, yaitu Bapak Tengku Jaini Bitai. Mungkin yang pertama nih Pak, yang ingin saya tanyakan, yang kami tanyakan tentang sejarah raja di Aceh Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tentang Tamiang yang saya ketahui bermula dari dinasti Suluh, dinasti Ganda. Menurut informasi atau dari keterangan yang orang tua ataupun berdasarkan dari catatan sejarah, dinasti Ganda itu berpusat di Sarangjaya, yang sekarang sudah masuk ke Sumatera Utara ya. Jadi dengan raja yang pertama yaitu Tan Ganda. Jadi habis Tan Ganda, Tan Penoh, Tan Kelar, ada 5 itu kan. Terakhir Tan Penoh. Jadi pada masa itu raja pertama tadi dari Tan Ganda pernah diserang oleh Raja Kola atau Raja Kola dari India ya. Kemudian dia mati dengan pasukan-pasukannya. Kemudian anak dia yang masih selamat menyelamatkan diri, memindahkan kerajaannya dari alur sungai Simpang Kanan ya. Kalau sekarang ini mungkin nama kampungnya Kampung Pantai Perlak ya. Pantai Perlak. Jadi sampai yang terakhir itu Tan Penoh. Jadi dari tahun 1150 kalau saya nggak salah kan, sampai tahun 1190. Jadi Tan Penoh ini dalam sejarahnya dia hobi berburu ya. Berburu rusa. Jadi dalam legendanya atau dalam bahasa Tamiang, Pekaba cerita rakyat, di hutan dia jumpa dengan anak kecil ya. Anak kecil yang tidur di rebung bambu ya. Rebung bambu, tetapi dia tidak gatal. Jadi oleh Raja Tamiang, oleh Raja Tan Penoh, itulah nama asal dari Tamiang ya, Tamiang. Jadi anak yang tidur di rebung bambu tidak gatal ya. Dan dia berwasiat nanti kalau sudah dia mangkat yang menjadi meneruskan Raja Tamiang ini adalah Pucuk Suluh. Tapi dari satu kecil lagi, Pucuk Suluh itu nama yang dari Perlak, informasinya atau ada silsilah dari Perlak, namanya Merah Gajah, anak dari Sultan Muhammad Amin Shah yang menyebarkan Islam di Tamiang. Kemudian saudaranya ada lagi Merah Isa mendirikan kerajaan Ishak Gayor ya. Jadi ayahnya tadi Sultan Muhammad Amin Shah, yaitu sultan yang mendirikan Zawiyah Cotkala di Bayen ya. Jadi universitas pertama di Asia Tenggara. Jadi Pucuk Suluh tadi dinasti Suluh. Jadi raja yang pertama Pucuk Suluh. Jadi kuburannya ada sekarang di Kampung Pematang Durian ya. Masuk kecamatan Sekrak, Aceh Tamiang. Jadi Pucuk Suluh memerintah tahun 1190 sampai 1256. Setelah Pucuk Suluh wafat digantikan anaknya Popala. Yang kuburannya ada di Tanjung Lumpang atau Lubuk Pika ya. Di Popala. Kedua Po Dewangsa atau ada mengatakan Po Dewangga.
Di Aye Mati Sekajang. Kemudian Bodino kuburannya ada di Bukit Rata. Menurut keterangan orang-orang kampung katanya itu kubur Bodino ya. Yang menurut informasi dalam sejarahnya katanya mutilasi ya, terpotong 3. Itu diserang oleh Raja Mahmud bin Samil Zahir. Akhir pemerintahannya tahun 1330. Kemudian dia karena sudah mati semua anak-anaknya semua, digantikan oleh Mudasdia, yaitu anak adiknya, anak Raja Pohyang atau Potemo ya. Jadi itu kalau pernah kita dengar dari prasejarah, apa betul itu kerajaan Tamiang itu ada 14 semuanya sampai masa kemerdekaan kita dari Belanda, merdeka kita itu terakhir itu dikatakan Raja Silang dan juga Raja Tengkuripin. Begini. Jadi kerajaan Tamiang itu dari yang dinasti pertama tadi, dinasti Ganda, dari tahun 990 sampai tahun 1150 kalau saya nggak salah, sampai 1190. Itu masih namanya dinasti Ganda. Kemudian dinasti Suluh, Pucuk Suluh tadi kan, nah, raja yang pertama dari tahun 1190. Pucuk Suluh, Popala, Podewangsa, Podino, kemudian Mudasdia, kemudian Mudasidinu adik dia kan, setelah Mudasdia Raib, habis Mudasidinu Pemalat anak Mudasidinu. Jadi Mudasdia tadi waktu dia berkhalawat atau dia bersembunyi di gunung Tampurbor ya, Gunung Segama. Jadi istrinya dengan anaknya Pemala jadi pulang ke Samudra Pasai. Karena Mudasdia begitu dia ke itu bertapa itu nggak kembali lagi, sampai sekarang tidak ketemu. Jadi yang meneruskan itulah Mangkubumi tadi, adiknya tadi. Ditunggu berapa tahun nggak pulang-pulang. Membangun dengan kekuatan yang ada, membangun lagi. Jadi meneruskan dia itu udah dinasti adik dia, Mudasidinu. Jadi Mudasdia tadi kan dari tahun 1330 sampai 1352. Jadi digantikan adik dia Mudasidinu 1352 sampai 1369. Kemudian Mudasidinu meninggal, ganti adiknya Pomalat. Habis Pomalat Po Kelabu Tunggal. Habis itu Pokandis. Kemudian Pogarang. Pogarang ini nggak ada anak. Pada masa Raja Pogarang ini datanglah rombongan dari orang Alas. Itu namanya Raja Pendekar Selimakuta. Jadi kawin dengan adik Raja Pogarang, namanya Putri Patam Dewi. Jadi entah bagaimana dia ingin jadi raja juga mungkin kan. Dalam sejarah itu katakan perkelahian dan menanglah Raja Pendekar ya kan. Maka dia jadi Raja Tamiang lah, yang bukan orang Tamiang. Bukan orang Tamiang. Jadi Raja Pendekar ini punya putri 2. Laki-laki 1, putrinya Putri Mayang Mengurai, kawin dengan Promsah. Promsah inilah cikal bakal dari Kerajaan Karang. Promsah pendatang dari India. Jadi yang menurut cerita dia kapalnya karam untuk pecah di Kuala Besar di Sungai Yu ya. Kawin dengan Promsah, adik dia Putri Merun, kawin dengan keturunan Mudasdia, namanya Raja Gampar Alam. Adik dia anak dia yang laki-laki namanya Raja Tulut menjadi Datuk Pasuku di benang ini ya. Jadi setelah Raja Pendekar meninggal, yang mengganti dia Raja Promsah tadi jadi Raja Muda kan. Meninggal Promsah, anak Promsah lagi jadi raja, jadi tidak keturunan Suluh lagi. Jadi orang itu terus turun. Raja Tan Persina. Kemudian Tan Mudin. Meninggal Tan Mudin, kemudian ganti ponaknya Tan Kuala. Itulah Raja Karang yang pertama. Pemerintah. Jadi tahun 1668 Tamiang terpecah 2. Terpecah. Yang satu di Karang tadi, raja yang pertama Tan Kuala memerintah tahun 1662 sampai 1699. Di yang sebelah keturunan dari Mudasdia namanya Raja Podita, Raja Poso Gajah. Tahun 1669 sampai 1700. Jadi terpecah 2. Kemudian 2 tahun 1789 tambah 2 lagi kerajaan Tamiang, kerajaan kecil ya. Kerajaan Bendahara. Tambah Sungai Yu ya. Keturunan dari Laksamana Cindai.
Waktu kejadian huru-hara di Pantai Beringin Opak jadi kerajaan Karang dengan kejuruan muda tadi minta bantuan kepada Laksamana Panglima Samsudin Deli untuk menumpas huru-hara kan. Jadi setelah dapat ditumpas, itulah membalas jasa, diberilah untuk Panglima Deli Samsudin wilayah dari Pantai Beringin sampai ke Selat Melaka untuk Panglima Deli Samsudin. Kemudian dari Lur Semacun atau Bukit Kemeh kalau bahasa Kemeh, sampai ke sana itu ke Kuala juga untuk adiknya Panglima Tengah Zainal Abidin, wilayah Serui. Kemudian adik lagi yang tewas itu dalam perang di Opak itu namanya Panglima Gad. Di Sipang 4 Opak. Kemudian adiknya satu perempuan, Pocut Ratna kalau saya nggak salah, kawin dengan Maharaja Abdullah, keturunan dari Turki. Maka dapatlah anak namanya Tengku Cik Lubuk. Itulah Raja Senior pertama, dikasih wilayah oleh bawaknya Panglima Deli Samsudin dari batas kalau sekarang Polsek Bendahara. Wilayah Sungai itu. Jadi Polsek Bendahara kemarin masuk wilayah Bendahara. Jadi tahun 1831 Tamiang sudah menjadi ada lima raja kecil. Sampai tahun 45 Indonesia merdeka melebur. Jadi kalau yang di kejuruan muda, raja yang terakhir namanya Tengku Sulung, nama aslinya Badelisa. Jadi pemerintah tahun 1933 sampai 45. Kalau di kerajaan Karang, raja yang terakhir adalah Tengku Muhammad Arifin. Jadi raja tahun 1925 sampai 45. Kalau di Serui namanya Raja Zainal Abidin sampai 45. Kalau di Bendahara dia sampai 1906, raja yang terlupa namanya. Sekarang dia pulang lagi ke Karang. Berarti nama Raja Serui tadi siapa nama? Zainal Abidin yang dipanggil orang dulu Tengku Setan itu. Bisa jadi nama gelar tapi yang tahu nama gelar itu pernah dengar itu. Nah dia nggak ada yang laki, tapi perempuan semua. Jadi di Sungai Yu raja yang terakhir adalah Ampun Cik Ismail Sidi Atahasi yang memerintah tahun 1909 sampai 1945. Ampun Cik Ismail Sidi adalah adik kandung dari Panglima Bantah Ahmad. Anak dari Ampun Cik Atahasi, Raja Sungai yang ketiga. Itu jadi lima di Tamiang ini Jadi kalau masalah raja tadi kan kita kan udah tahu nih teman-teman ya, kita udah tahu asal muasal kerajaan di Aceh Tamiang. Kemudian wilayah Aceh Tamiang itu dari mulai Bayen tadi Pak, termasuk Lokop juga itu dulunya adalah kawasan Aceh Tamiang, sampai ke Gebang di daerah lewat Besitang Pak. Lewat Berandan itu dulunya juga Aceh Tamiang. Kemudian Pak, mulai masuk Islam tadi ke Aceh Tamiang itu memang dari kerajaan pertama itu Pucuk Suluh itu tadi memang itu sudah Islam, tapi berjayanya Islam itu di masa kerajaan Muda Sedia. Di masa Muda Sedia kerajaan Aceh Tamiang ini mulai berkembang. Kemudian Pak ini cerita tentang Lindung Bulan ini tadi Pak. Itu seperti apa Lindung Bulan ini tadi? Jadi pada masa Raja Muda Sedia itu kan dalam sejarah jaya-jayanya kerajaan Tamiang di abad 14 itu. Jadi itu Tamiang masih satu itu. Belum ada yang lain-lain, belum ada, masih satu. Tamiang semua namanya kan. Belum ada Karang, belum ada pecah. Belum pecah. Jadi dalam sejarahnya itu kan pernah diserang oleh Majapahit di bawah pimpinan Mahapati Hilsamada kan. Dalam sejarahnya yang diserang duluan adalah Samudra Pasai. Itu ekspansi Majapahit ke Samudra Pasai dan Tamiang jadi karena waktu itu di Indonesia ini kan raja yang besar itu, Maharaja. Jadi bahkan wilayahnya itu sampai ke Filipina dalam sejarah itu. Setelah hancurnya Sriwijaya kan. Itu dua raja besar di Asia Tenggara itu. Jadi dia untuk memperluas wilayah. Kalau masa kerajaan dulu kan supaya tunduk pada masa itu Majapahit itu Buddha itu. Buddha. Hindu. Sriwijaya yang Buddha, Hindu. Jadi dalam sejarah dia waktu serangannya itu pertama ke Samudra Pasai gagal ya kan. Mundur untuk pulang ke
Majapahit kan malu dia kan. Jadi dia dalam sejarah terdengar lah sampai ke Jawa itu, di Tamiang itu ada putri yang sangat cantik, namanya Putri Lindung Wulan. Nah, jadi ada dia untuk berhasrat untuk meminang Putri Lindung Wulan untuk patih Hayam Wuruk. Iya betul. Nah, jadi Gajah Mada tadi Pak. ya melalui Gajah Mada, utusan dari Hayam Wuruk tadi kan. Nah, jadi mereka nggak pulang ke Samudra Pasai, tapi membuat markas di kalau sekarang nih di Majapahit. Apa betul yang pernah kita dengar Putri si Lindung Wulan tadi yang ditawan itu selamatnya itu di daerah Bukit Kemih tadi, Bukit Selamat, ada di Serui sana, maka dikatakan itu Bukit Selamat. Nah, jadi ini, apa betul itu? Ini dalam sejarahnya begitu ya baca kan. Nah, katanya waktu dia mau itu kapalnya dari pasukan dari Mada ini sudah ditawan ini Putri Menggagema kan. Bocor ya. Nah, jadi udah bermalam ya nginap di situ kan. Nah, jadi terdengar oleh tunangan dari Tua Ampun Tua, tunangan Menggagema, Tua Ampun Tuan dengan menghubungi tadi ya, disusul. Jadi Tua Ampun Tuan tadi punya ilmu, ada kelebihan dia, ngapiri suling ya. Jadi dia kalau tiup itu tertidur semua pasukan itu kan. Disirup lah seperti kena ini hipnotis ya. Nah, dia menyamar penjual buah ya. Nah, dijual buah itu kan orang-orang dari Majapahit senang itu kan. Nah, beli. Kemudian udah ditiup suling itu tadi, penapiri itu tidur semua. Disitulah baru dilarikannya. Jalan sampailah ke Serangjaya cerita kan. Begitu Bang Mada ini tengok udah nggak ada. Wah, ngamuk lagi dan serang balik itu. Serang balik ya. Nah, itu yang kita dengar ceritanya itu kan. Jadi sampai sekarang bukit itulah namanya Bukit Selamat. Itu bukit di situlah tempat Putri Lindung Wulan diselamatkan. Nah, jadi sekarang itu perbatasan antara kecamatan Rantau dengan Serui. Nah, jadi kalau di orang-orang sekitar itu mengatakan Bukit Kemih itu dari mana nggak tahu tuh. Bukit Selamat. Bukit Selamat ada kita tahu kan. Jadi satu lagi kita mengenai masalah Raja Panglima Laksmana si Hamtomano yang pernah kita dengar ini. Itu kayak mana ceritanya Pak Cik? Nah, jadi itu yang kita tahu dalam sejarahnya itu namanya itu Laksmana Hantomano, itu orang dari Aceh ya. Jadi nggak pernah mandi dah. Itu kebalnya, kalau dia mandi nggak kebal gitu ya. Berarti Hantomano itu artinya nggak pernah mandi. Ya, Hantomano. Jadi orang Samudra Pasai orang dari Majapahit mengatakan Laksmana Hantomana kan. Itulah Laksmana itu. Jadi dia tak bisa lewat tuh kalau penjagaan dia itu. Nah, dia sekarang di Kola Besar, Kola Penaga itu ya. Nah, sampai sekarang itu masih terkenal namanya. Ada juga penjaga pantai itu Harum Baju ya. Nah, itu menandakan dari seperti orang pakai mantel dari jauh ya. Nah, jadi sekarang kan ada pasukan yang menjaga itu. Nah, sampai sekarang dikeramatkan itu. Sampai ada kenuri sampai sekarang lah itu masih ada kan. Walaupun ada berbau mistis sedikit ya. Nah, itu dari abad 14. Jadi terakhir kan pasukan Majapahit tidak masuk dari Kola Penaga, tapi masuk dari Raja Kola Ula. Sampai terakhir dia sedikit lagi nggak sampai ke sungai itu dibuatlah dikuruk tuh sungai itu. Dikuruk itu kan Sungai Kuruk sekarang. Itu dah nama Sungai Kuruk. Dikuruk apa digali? Di Serui itu. Berarti itulah jadi asal-muasal kampung Sungai Kuruk tadi ya. Nah, jadi Serui dengan Sungai Kuruk jauh tua Sungai Kuruk. Kalau Serui tadi tahun 1789 mengambil nama dari kampung kelahiran Panglima Deli Samsudin. Di kampung Serui Labuhan Deli. Nah, sementara Sungai Kuruk abad 14 sudah ada. Sudah tercipta karena sungai itu dikuruk. Jadi 4 kampung muka Sungai Kuruk 1, Sungai Kuruk 2, Sungai Kuruk 3. Jadi serangan Majapahit sudah ada Sungai Kuruk. Sama Kola Penaga. Berarti sungai itu dikuruk itu sampai ke mana tuh? Sampai tembuslah ke muka Sungai Kuruk ke sungai lah tuh. Tapi tidak pasukan itu tidak melalui masuk dari Kola Penaga. Dia untuk masuk jalan pintas lah. Masuk dari Pogak ada Kola jauh lah kan. Nah, kalau masuk dari Kola Penaga tidak bisa lewat. Berarti itulah terjadi penyerangan kerajaan Tamiang yang besar-besar. Besar-besar habis di bumi hanguskan itu. Terakhir dikosongkan, orangnya tinggi semua itu kan. Buat kampung baru kan ada hangus. Ada yang ke kampung Pantai Tinjo segala macam kan. Nah, terakhir ada keturunan dari Muda Sedia baru balik lagi dari Samudra Pasai, namanya di Bunuwatunu kan. Ya. Jadi masalah mengenai Datuk Bendahara yang ada yang sana itu apa betul itu Serui itu dulunya itu takluk pada Bendahara. Datuk Bendahara, Serui tunduk pada Datuk Bendahara. Terbalik.
terbalik itu. Bendahara pada masa Raja Ahmad Deli Serwe tunduk ke bendahara. Itu maksud saya gitu. Itu kayak mana ceritanya Pak Cik? Jadi begini, mereka ini kan dia sewali itu, satu nasab. Itulah saya bilang tadi. Raja Karang dengan Raja Bendahara waktu kejadian huru-hara di Pantai Beringin Upah. Ya. Dia lapor kepada Sultan Aceh. Kata Sultan Aceh minta bantuan lah kepada panglima yang ada di Teluk Haru. Panglima Cindai kan? Panglima Cindai. Jadi dikirimlah 3 anak dari Panglima Cindai tadi. 3 orang panglimanya tadi kan. Satu Panglima Deli Samsudin, yang kedua Panglima Tengku Zainal Abidin, yang ketiga Panglima Gad, yang keempat Pocurana kan gitu. Yang terakhir kawin sama Maharaja Abdullah kan. Jadi sudah dapat tumpas untuk membalas jasa. Panglima Deli Samsudin dikasih wilayah dari Pantai Beringin sampailah ke Selat Melaka, termasuklah Sungai Yu, Minyak Pahit, daerah macam kan. Masuk wilayah Kerajaan Bendahara. Raja yang pertamanya namanya Panglima Deli Samsudin. Panglima Deli Samsudin. Dari alur Semacun atau tadi Teluk Bukit Selamat, sampailah ke Sungai Kuruk, sampailah ke air asin ya kan, segala macam. Wilayah dari Panglima Tengku Zainal Abidin, adik Panglima Deli Samsudin. Wilayahnya. Paling Magat tadi gugur tewas dalam pertempuran. Sedangkan adiknya lagi paling Magat tadi lain mamak, dia mamak Besitang. Jadi tadi setelah Panglima Deli Samsudin meninggal, dia punya anak namanya Raja Ahmad Deli. Itulah Raja Bendahara yang kedua. Di Serui tadi setelah Zainal Abidin meninggal, anaknya Raja Usman. Pada masa ini orang ini berkelahi ini, berantem, perang. Nggak cocok. Itu anak adik abang wali kan. Terbunuhlah ini Raja Usman tadi. Yang anak Raja Usman ini ayah sulung laut Sultan Muda Indra Kesuma. Raja Serui. Raja Serui. Jadi terbunuh. Jadi pada masa sulung laut nggak mau tunduk lagi ke bendahara. Udah mau berdiri sendiri. Jadi ini masalah kerajaan Sri Makuta, Raja Pendekar Pendekar Sri Makuta. Yang pernah ada Pak Cik cerita tadi. Yang ada cerita masalah makan telur ikan tuna, yang makan telur bertuah. Itu kayak mana Pak Cik ceritanya? Ini itu kan Raja Pendekar Sri Makuta itu kan waktu itu jadi Raja Tamiang kan. Jadi dia waktu dia membawa permaisuri segala macam berlibur lah bahasa sekarang ke Kuala Besar Kuala Besar berlibur pertama salah kan. Jadi dalam dia berlibur tuh dilihatnya itu ada kapal karam tenggelam kapal dari India kan. Jadi ini tadi Promsahin tadi itulah dapat papan lah, dapat mau mengapung tadi kan. Dibantu bawa ke kapal dia kan. Ya masih remaja lah, sekitar umur belasan tahun jadi dapat terselamatkan tuh Promsahin menjadi anak angkat. Angkat dari Raja Pendekar tadi kan. Jadi tuah Tamiang juga tuh. Jadi telur tuna ini kan nggak boleh sembarangan orang makan. Jadi kalau bisa makan telur tuna ini dapat tuah gitu. Jadi orang sah tadi dia udah capek ini itu menurut ceritanya dibukanya sange di Saji kan. Nggak tanya dimakannya terus. Telur tuna tadi kan. Telur ikan tuna. Jadi tanya sama Raja, siapa yang makan nih? Ini betul ahli kalau terakhir kan dari raja. Jadi itu sebabnya dibilang siapanya dapat ikan telur ikan tuna makanya betua. Berarti diambil sisilah dari cerita itu. Dia pertama anak dapat karam dia kan. Jadi bantu. Anak dapat dapat. Habis itu raja tadi ada putri Maimunah dikawinkan sama Promsa. Kemudian dia menikah jadi raja lagi. Jadi raja. Betul lah. Padahal dia anak bungut. Anak bungut ya kan. Anak jumpa di laut. Jadi nasabnya kata nggak jumpa itu. Karena kita nggak tahu dia keturunan dari mana. Dari ini katanya dari dia kan udah ingat dia kan. Udah bisa cerita, cuman tidak tertulis nasabnya kemana itu nggak dapat kata. Tidak dapat atasnya. Seperti Raja Pendekar ini kan dia katanya dari alas orangnya, tapi kata aku nggak dapat kan. Nggak dapat juga ke sana. Tapi dia hubungan dengan Tamiang tadi hanya karena dia ngambil anak raja. Anak raja Pokandis yang keturunan dari Muda Sedinung. Begitu ceritanya. Jadi itulah kuburan dari Promsahri di kampung Pantai Perlak. Saya lah bikin kuburan Promsah yang yang dari Hindustan tadi. Kalau yang dari Pendekar nggak dapat.
Jadi Pakcik ya, ini kan kita banyak orang yang simpang siur juga nih mengenai masyarakat Tamiang itu dulu asalnya dari mana. Ada yang bilang dari Pekanbaru Riau, ada yang bilang dari Deli Serdang, kan? Jadi kan ini perlu dipertanyakan juga. Mungkin Pakcik sendiri nanti bisa tahu nih. Coba Pakcik kasih gambaran. Mulai masyarakat Tamiang ini asalnya itu dari mana? Maksudnya dari atau mungkin memang dari pendatang gitu, sehingga adanya bahasa Melayu Tamiang nih. Ini kalau masalah penduduk aslinya kita nggak tahu, tapi dalam sejarah yang sudah terbukti berdasarkan dari arkeolog, jadi Tamiang itu zaman prasejarah sudah ada kehidupan di Tamiang. Ya, dengan ditemukannya Bukit Kerang dan Bukit Remis. Oh iya Bukit Kerang. Jadi kan sebelum Masehi. Jadi kan Masehi awal Masehi kan Nabi Isa. Iya. Nah, sementara Nabi kita ya lahir tahun 571 Masehi. Iya. Jadi sebelum itu udah ada kehidupan. Tetapi kalau dari silsilah yang saya tahu, silsilah dinasti Ganda yang berpusat di Sarangjaya, mereka dalam silsilah itu pelarian dari Pulau Bintan. Dalam masa itu kan sedang berjayanya kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim kan. Jadi mungkin mereka tidak mau tunduk, mereka berlayar lah kan. Berlayar, nggak tahu arah kemana itu. Ada yang sampai ke Madagaskar, kan ada orang Melayu di sana kan. Ada yang sampai ke Sulu, Filipina, ada yang sampai ke Australia, ada juga ke Melayu. Jadi yang satu bagian tadi ada yang terdampar di Pulau Kampai. Jadi asalnya ini Pulau Sampo orang saya bilang. Jadi sampailah di situ dia. Pulau Sampo itu namanya orang saya bilang. Jadi mereka menetap di situ, tanah pun subur kan gitu kan. Sampai tanam lah. Ya, sampai mendirikan kerajaan Sarangjaya tadi kan. Jadi Bandar Sarangjaya. Berarti waktu itu jadi bandar itu kan di Selat Melaka jalur itu. Jadi itu memang suatu pusat karena pernah ditemukan itu keramik pada dinasti Ming apa dinasti apa itu Cina oleh buku karangan Oka Mahmud Rashid kan. Jadi di situ setelah diserang sama dari Raja Kola tadi, itulah baru pindahlah ke Pantai Perla kan. Menjadikan raja baru, Raja Batu Karang namanya. Tapi itu kan dari raja tadi yang pertama itu kan orang Melayu dari Kepulauan Riau. Sementara kalau dalam sejarah dari Pucuk Suluh tadi kan, kalau kita lihat sejarah Perla itu keturunan dari merah dari Perla, sudah Perla. Jadi penduduk aslinya tadi itu kita nggak tahu. Ya. Di Tamiang sendiri pun yang wilayah kecil tapi bahasanya ada 3 tuh. Ada Tamiang Hilir, Tamiang Tengah, Tamiang Hulu. Iya, itu ada perbedaan. Beda bahasa. Beda bahasa. Jadi Pakcik ini untuk generasi ke depan yang ada di Tamiang inilah, termasuk kami lah. Jadi apa yang bisa Pakcik pesan istilahnya gitu untuk kami ini supaya tidak melupai sejarah, adat budaya, kan gitu Pakcik kan? Karena selama ini sudah agak menipis ini. Dari segi budaya, sejarah, bahkan bahasa pun begitu juga. Ya kan? Sikit-sikit menghilang. Jadi apa yang bisa Pakcik pesan untuk kami inilah yang untuk insya Allah mungkin bisa meneruskan, kan gitu kan, untuk yang ada di Tamiang gitu. Ini pesan saya berharap sekali lah kepada generasi terutama di Tamiang kan. Cintailah adat budaya Tamiang, jangan malu kita ada mengaku orang Tamiang. Karena kemudian galilah ataupun carilah sejarah Tamiang. Jadi sekarang yang saya lihat ini memang sama sekali tidak tahu. Padahal Tamiang ini luar biasa kalau kita gali sejarahnya. Dari masa purba sudah ada. Cuma walaupun dia wilayah kecil, dia memang berdaulat pada masanya itu. Jangan ini sangat langka. Di sekolah pun kurang, bahkan daerah lain sudah ada masuk muatan sejarah lokal kan, seperti Aceh Timur sudah masuk. Tamiang belum. Kadang sedih, saya pun sedih masuk ke sekolah ini. Kadang-kadang kita tanya raja ini nggak tahu. Nggak tahu. Budaya Tamiang, padahal kan sangat kuat budaya Tamiang Melayunya ya. Kita Melayu khusus Melayu Tamiang ya. Nah, bahasanya walaupun di Tamiang ada 3 dialek ya. Bahasa Hilir, Tengah, Hulu nggak masalah itu. Tapi tetap Tamiang, tapi cintailah itu. Jadi sejarah Tamiang dari 1 raja sampai 5,
Jadi kadang-kadang orang luar yang tanya sama kita. Sementara kita putra daerah sendiri tidak tahu. Nah, jadi harapan saya generasi seperti ini ya cobalah kali. Banyak orang pandai di Tamiang tapi tidak dibudayakan. Tidak budayakan. Di budaya-budaya Tamiang banyak tenggelam seperti tari ula-ula lembing. Kadang kita orang-orang luar pun banyak yang ingin tahu sejarah Tamiang. Kenapa kita sendiri nggak tahu? Nah, apalagi putra-putra daerah yang di Sengayu, yang di Hulu semua, menurut sejarah itu banyak sekali ya. Apa kata Soekarno? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Ya. Sudah kan udah ada Soekarno ada pesan kalau nggak salah saya dengar itu di sejarah di cerita di TV. Jangan lupa jas merah. Nah, jas merah itu kan artinya jangan lupa sejarah. Itulah. Jadi kami yang muda ini jas merah itu apa? Jas merah rupanya itulah jangan lupa sejarah. Jadi kadang-kadang begini kita. Maaf saya bilang kita umumlah kita satu kecamatan ya kan Menara. Jadi Belanda saja untuk mengenang perang Tamiang, perang terbesar Tamiang tahun 1893. Dibangunnya lah tugu perang Tamiang di Lapangan Menteng kalau saya nggak salah kan. Terakhir dibongkar ya. Itu kejadian tanggal 16 Ramadan tahun 1311 Hijriah bersamaan dengan 2 April 1893. Belanda sendiri waktu itu dipimpin oleh Kolonel A.H. van der Voort. Jadi mempertahankan 6 benteng atau 7. Jadi Bantah Ahmad mempertahankan 1 benteng. Dia gugur dengan 60 anak buahnya. Termasuk Panglimanya Mamat dari Kejuaraan Muda, Raja Silang ya kan. Raja Silang waktu itu masih di Temalima yang masih jadi raja ayahnya. Raja Ahmad Bantah yang bergelar Tuanku Raja Ben Tuanku di Karang. Dibuang Belanda dia tahun 1896. Meninggallah di Bengkalis. Dibuang karena dia anti Belanda. Jadi anaknya meninggal di sana sampai sekarang kuburannya di sana. Masih di sana kuburannya. Bahkan ada korban satu anaknya Putri Intan Kemala dalam perang gerilya Tamiang di Bukit Keranji. Tewas dia bersama inang pengasuh ditembak Belanda tembus. Sampai sekarang dikeramatkan orang itu kata orang situ Raja Minten. Saya bilang Intan Kemala, kakak dari Tengku Ripin itu. Kakak dari Tengku Ripin. Intan Kemala namanya. Anak dari Raja Silang. Raja Silang namanya Ahmad Sailani. Jadi pandangan Pak Cik lah nih untuk Tamiang yang sekarang ini seperti apa Pak Cik? Nah, alhamdulillah semakin hari pun ya memang dari pemerintah pun sudah ada giat-giatnya kan untuk membangkitkan sejarah. Apalagi sekarang Tamiang sudah menjadi kabupaten sendiri lepas dari Aceh Timur. Jadi contohnya begini, salah satunya sudah ada kemajuan. Gelar-gelar dari mulai Datuk Penghulu, Tok Imam itu kan masa-masa raja. Diaktif lagi. Dia dibangkitkan lagi. Jadi pemerintah pun perhatian, cuman ya mungkin membutuhkan waktu jadi alhamdulillah kita dukungan dari masyarakat jadi sekarang kita bilang mana rumah Tok Imam. Rumah Datuk Penghulu. Jadi sekarang kan kita berada pada masa kerajaan dulu ini. Jadi kita pun ada gelar-gelar, namanya Datuk nih. Ini Datuk nih. Di bidang masing-masing kan? Datuk Penghulu, Tok Imam, Tok ini. Jadi kalau dulu kan nggak ada. Mengingat masa raja. Masa raja dibangkitkan lagi nama gelar-gelar itu. Jadi gelar-gelar itu ya kalau yang dulu mungkin ada nama-namanya mungkin Sikulu, ya Si Sanggul, nama gelar-gelar orang biasa itu kan. Bahkan mereka di Tamiang pun dari masa raja dulu sudah ada gelar masing-masing itu. Jadi kalau manggil ini kan bahasanya kan. Walaupun sekarang nggak itu kali kita tapi adalah sedikit mengingat masa kerajaan dulu jadi itulah jadi di bidang itulah memang kan ada juga lembaga adat sekarang kan. Jadi masalah adat, masalah sejarah ada bidang masing-masing kan. Jadi insyaallah lah mudah-mudahan sekarang banyak perubahan lah kan. Yang kita harapkan ya kedepannya generasi-generasi yang akan datang jangan lupakanlah budaya ini. Budaya sejarah kan. Siapa kita sebenarnya jati diri kita kan. Jangan malu-malu. Jangan malu jadi Tamiang kan. Kan istilahnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kita butuh cerita cari asli nggak dapat lagi yang asli. Tapi kita orang lahir Tamiang, kita orang Tamiang. Kita lah. Kalau bukan kita siapa lagi yang mempedulikan Tamiang? Walaupun kita di mana saja. Kan gitu kan. Alhamdulillah. Saya senang dengan adik ini masih muda tapi peduli kan. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau ada pernah kita dengar tuh kalau bahasa pepatah tadi kayak Pak Cik bilang berjalan selebar tapak
duduk selebar punggung. Ya. Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Betul. Kayak gitulah. Tapi kita yang penting tahu sejarahnya. Ya. Jadi kita sekarang kan kita berada pada saat itu. Seperti di perang Tamiang. Jadi kita semangat gitu juang tuh ada kan. Iya. Karena kan kita bilang macam di Tamiang udah bumi mudah sedia kan. Mengapa dia kata kemudian pada mudah bersedia lah Tamiang itu wilayahnya, kemudian apanya besar lah itu kan. Udah sejajar lah walaupun wilayah kecil, tapi dia pada masa abad belah sudah terdengar sampai ke Jawa kemana kan. Iya. Sudah mengenal. Walaupun dia memang tunduk ke Aceh, tapi dia yang jelas dia sudah Islam itu, menyebarkan dibuka daerah-daerah kan, pengajian. Walaupun sekarang banyak yang nggak tahu, tapi kita bangkit sejarah itu. Dulu pun kita pakai aksara pun aksara Arab ya kan. Setelah masuk penjajah inilah baru berubah ya kan. Iya. Baiklah, terima kasih buat sahabat Muda Suluh yang udah menyaksikan dan mendengarkan sedikit banyaknya kisah sejarah Aceh Tamiang ini, bermula dari kisah rajanya, dari yang pertama sampai akhir, sehingga berjayanya Tamiang ini di masa Raja Muda Sedia, Raja Muda Sedia. Dan kemudian kita tadi udah bahas asal cerita Pucuk Suluh ini, raja pertama yang di Aceh Tamiang ini dari mana, kemudian wilayah Aceh Tamiang itu dulu mencangkup di daerah mana aja. Kemudian yang tadi sedikit kita menceritakan cerita tentang Lindung Bulan ya, cerita tentang Lindung Bulan. Dan kemudian dibahas tadi cukup detail sesuai dengan tahun-tahunnya, dari mulai kerajaan yang ada di Aceh Tamiang sampai yang ada di Sungai Yu, Seruai, dan di daerah-daerah Bendahara. Mungkin pesan tadi juga udah disampaikan oleh beliau, Tengku Jaini Bitai. Tetap junjung tinggi adat istiadat Aceh Tamiang. Jangan pernah lupakan sejarah Aceh Tamiang. Karena apa? Ketika kita ingin tahu siapa jati diri kita, maka jangan pernah lupakan sejarah. Mungkin sekian aja dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai sejarah. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.